Shalom, Shalom. saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu kunci. Kunci adalah alat yang kecil tapi sangat berguna buat kita semua. Nah, saudara-saudara, kunci itu, kunci rumah. Kalau kita kehilangan kunci, bagaimana kita masuknya? Bagaimana kita membuka pintu? Bagaimana kita mengunci pintu? Ya? Walaupun alat yang kecil, tapi sangat-sangat berguna sekali buat kita. Ya? Bayangkan kalau kita keluar kota, kunci rumahnya kehilangan. Susah, nggak akan bisa masuk. Tentunya perlu dibongkar. Setelah dibongkar, ganti kunci lagi. Demikian juga kunci mobil. Kalau kita misalnya lagi jalan-jalan, kuncinya mungkin naruh di mana lupa. Kebayangkan gimana kita nggak bisa masuk mobil. Tentunya harus dibongkar, harus panggil bengkel, ya. Itu namanya kunci. Saya berbicara kunci, tapi bukan kunci rumah ataupun kunci mobil. Saya berbicara gimana caranya mempunyai kunci keberhasilan, kunci kesuksesan. Ya. Itu yang poin-poinnya. Jadi saudara sekalian bisa introspeksi. Kita ini sebetulnya udah sukses enggak? Atau kita ini gagal? Saya yakin semua orang tidak ada yang punya rencana pengen gagal. Semua orang pasti ingin sukses. Dalam keberhasilan sukses, dalam apapun juga sukses. Saya ambil firman, ya, tolong didengerin, disimak betul-betul firmannya. Yaitu Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya baca sekali lagi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ini ada dua poin, ya, kalau untuk mencapai sukses. Ya. Yang pertama, hidup dengan takut akan Tuhan. Ya. Itu adalah prinsip iman. Ya. Kita mempunyai satu prinsip iman. Yang kedua, ya, kita harus tekun mencari hikmat Tuhan, ya, dan juga harus mau mendapat didikan. Ya. Jadi ini hikmat Tuhan. Kalau kita ingin sukses, harus mau menerima didikan. Ya, saudara-saudara. Kalau berbicara takut sama Tuhan, saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita melihat bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kita ini manusia ciptaannya, otomatis kita harus menghargai Allah Bapa, harus mengasihi Allah Bapa. Ya, apa sih artinya takut sama Tuhan? Ternyata takut akan Tuhan itu ada dua poin, ya. Yang pertama yaitu kita harus tunduk kepada Tuhan dan juga taat kepada Tuhan, ya. Kalau tunduk, ya, kita kalau bisa lihat di ketentaraan gitu, ya, dengan komandan pasti kita hormat dan tunduk, ya. Ini kalau dipikir kepada Tuhan, kita harus tunduk dan juga taat. Apa itu taat? Kita
harus mentaati itu firman Tuhan. Kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, berarti kita tidak takut sama Tuhan. Ya. Jadi orang yang takut sama Tuhan harus membenci kejahatan. Ya. Jadi kalau kita tidak membenci kejahatan, kita berarti tidak takut terhadap Tuhan. Membenci kejahatan, membenci dosa, itu baru terbukti takut kepada Tuhan. Berbicara takut kepada Tuhan, ya, kita berbicara apa sih urusannya dengan kesuksesan? Apa sih urusannya dengan keberhasilan? Nah, saudara-saudara, ya, kalau kita berbicara takut sama Tuhan, ya, kita ambil contoh negara Indonesia. Ya. Kita merdeka tahun 1945 sampai sekarang. Dan kalau kita lihat juga banyak sekali orang yang pintar, ya, dokter, insinyur, profesor, pintar-pintar. Tapi kok nggak maju Indonesia? Ya. Kenapa? Itu karena tidak takut Tuhan. Jadi mereka itu disumpah jabatan, ya, Pak Cahyo, ya, sebagai DPR juga disumpah jabatan, ya, yang Islam dengan Al-Quran, kalau yang Kristen dengan Alkitab. Ya. Demikian juga birokrasi juga begitu, disumpah, tapi semuanya ternyata dilanggar. Ya. Dan korupsi di mana-mana sampai detik ini, ya, selalu ada. Jadi negara kita ini susah sekali untuk maju. Kalau kita bandingin di negara China, itu yang korupsi itu ditembak mati, ya. Jadi betul-betul nggak ada yang berani korupsi. Nah, sekarang kalau kita berbicara di Indonesia, perampasan aset juga sampai saat ini masih belum mau disahkan. Jadi mereka sendiri jiwanya juga nggak takut juga, hartanya juga takut juga dirampas, ya. Jadi ternyata kita ini hancur karena korupsi, saudara-saudara. Jadi kalau kita mencapai kesuksesan, ya, kita bisa lihat kalau sukses, ya, kita nggak boleh lihat suksesnya, hasilnya, tapi perjalanannya. Ya. Contohnya, dia itu korupsi jadi kaya raya. Pedagang juga bisa korupsi. Ada pabrik ngirim nggak mau dibayar, ada siapa ngirim nggak mau dibayar, pasang badan. Ya itu dia hasilnya kaya. Tapi prosesnya itu proses yang menghalalkan cara yang menghalalkan dengan cara bagaimana dihalalkan. Nah itu hal yang tidak baik itu. Kalau kita berbuat hal-hal yang jahat, ya, itu. Jadi kalau kita lihat orang-orang sukses, tapi ternyata perjalanannya kotor, ya, itu bukan sukses. Kalau namanya sukses, ya, dalam perjalanannya baik, akhirnya mencapai kesuksesan. Itu. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau kita lihat sukses, jangan lihat akhirnya, oh ini sukses, tapi perjalanannya bagaimana, saudara? Ya. Itu berbicara mengenai takut akan Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian boleh berintrospeksi, kenapa saya kok nggak sukses? Ya. Nah, ini saya akan berbicara juga mengenai tadi firman Tuhan yang dibaca, yaitu kita harus tekun mencari hikmat dan juga mau mendapat didikan. Ya. Itu firman Tuhan, ya. Jadi sekarang kalau kita berbicara, kita harus mau menerima didikan.
selain memperoleh hikmat dari Tuhan, kita harus mau dididik. Ya. Nah, itu yang pertama tadi, takut akan Tuhan. Yang kedua, harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Apabila kita misalnya, wah ada proyek baru, kita berdoa, minta tolong Tuhan agar kita diberi kelancaran. Ya. Atau kita bisnis baru, berdoa. Atau kita misalnya mau ujian, ulangan, kita berdoa. Apapun juga kita berdoa, saudara-saudara. Tapi kalau kita melihat bahwa kita ini harus ada didikan dan menerima hikmat. Jadi jangan sampai kita berdoa tapi kita malas. Ya kalau kita nggak bekerja apa-apa, berdoa juga nggak akan bisa mencapai sukses. Apalagi kita malas. Ya. Jadi kita harus juga mau menerima didikan, harus mau belajar. Ya. Saya dulu waktu kerja, saya dulu di Bandung tuh saya udah jadi, di bank tuh saya udah jadi kepala clearing. Namanya kepala clearing itu sebentar lagi mungkin naik lagi, bisa jadi kepala cabang. Ya. Pada waktu itu saya ada teman saya, dia kerja di National Hotel. Tahun 60 lebih itu, 68. Itu kalau melihat pakai tas ecolak itu, waduh, gagah ya, lihat itu, bawa duit, gitu, wah. Saya bilang, saya pengen bisa kerja jadi salesman. Akhirnya saya daftar, ternyata dengan 100 orang yang daftar, 2 orang dipilih, saya termasuk dipilih jadi sales. Kenapa saya ambil sales? Itu didikan. Jadi kalau orang PNS, guru, sulit untuk bisnis. Ya. Jadi saya sengaja menjadi sales ini untuk belajar didikan untuk bisa berdagang. Saya jadi sales, naik supervisor, sampai jadi kepala cabang. Itu 12 tahun saya bekerja. Akhirnya dengan ilmu itu saya baru bisa berdagang gitu. Jadi ternyata kita harus mau kreatif. Jadi jangan sampai kita, apalagi kita malas-malas, yang harus mau terima didikan. Kalau kita nggak mau terima didikan, nggak akan bisa sukses. Ya. Jadi bagi kita semua di sini, kenapa kita kok gagal mencapai kesuksesan? Itu kita introspeksi. Cuma ini kan sudah lama ya, kalau nggak ada kita bisa sedih. Kenapa kita gagal? Kenapa? Ya. Jadi yang pertama yaitu takut akan Tuhan. Yang kedua yaitu mengandalkan Tuhan. Jadi kalau mengandalkan Tuhan juga contohnya kita ini mengandalkan Tuhan. Contoh, ada teman saya tabrakan, potong kakinya. Kita berdoa aja minta Tuhan sembuhkan. Nggak akan sembuh kalau tulangnya potong. Kita harus punya logika, punya otak juga ya, bukan hanya hati saja. Kita harus betul-betul berobat, ya, operasi. Ya. Ada juga misalnya kita mau ujian, kita berdoa saja Tuhan, ya pasti gagal lah kalau kita nggak mau bekerja, nggak mau belajar. Ya itu ternyata harus menjalani didikan itu, harus mau belajar itu, ya, dan melaksanakan. Ya. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yaitu murah hati, saudara. Murah hati dan rendah hati. Ya. Kalau kita orangnya murah hati, disenengin orang, ada masalah apapun juga kita berbelas kasihan, menolong orang, itu pasti berkatnya luar biasa. Ya. Murah hati. Yang berikutnya yaitu integritas. Jadi kalau kita melihat, wah ini Gideon suka jahat ini, susah orang bisnis juga nggak akan maju. Oh Gideon tukang nipu. Kita berintegritas, jadi kita harus jujur,
komitmen, kerjaannya benar, bayar benar, apapun juga benar, itu syarat utama berintegritas. Yang ketiga, yaitu hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, nggak mungkin kita dapat berkat. Jadi kalau kita mengejar berkat, harus hidup dalam kebenaran. Jadi itu yang syarat-syarat bahwa kita ini harus menjalani itu, baru kita mendapatkan kesuksesan. Ini yang sangat penting bagi kita semua orang yang ada di tempat ini, yaitu kunci masuk ke dalam kerajaan surga. Ternyata saudara-saudara sekalian, kita baca yaitu Matius 16 ayat 1 ke 28. Kita ambil baca yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saya baca sekali lagi ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini waktu Tuhan Yesus bersama-sama muridnya, murid-murid dan banyak juga jemaat yang lain. Tuhan Yesus bertanya, saudara-saudara, siapakah saya ini? Ada yang bicara bahwa Tuhan Yesus itu Elia, Nabi Elia. Tuhan Yesus Musa. Tapi ternyata Petrus berbicara, engkau adalah Mesias, Tuhan kami. Jadi Petrus yang menjawab bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Tuhan kami. Tuhan Yesus berbicara, ya betul. Jadi Petrus ini dapat suara dari Allah Bapa. Jadi memang Allah yang memberikan Petrus untuk berbicara bahwa engkau adalah Mesias. Setelah itu Tuhan Yesus berbicara bahwa kunci kerajaan surga diberikan kepada Petrus. Tapi kalau melihat terjemahannya, bukan kunci satu kunci, tapi kunci-kunci. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita menganalisa, bukan kuncinya bukan hanya ke Petrus saja. Kunci itu diberikan juga ke rasul-rasul yang lain. Jadi semua rasul juga akan mendapatkan kunci yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan kunci. Jadi kunci pertama yang paling penting adalah Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara sekalian, buat kita semua juga telah diberikan kunci, yaitu kalau bilang Tuhan Yesus, yaitu Alkitab. Jadi Alkitab itu sangat penting sekali buat kita. Kuncinya ada di situ semua. Bisnis juga, kaya juga, apa maksudnya keberuntungannya juga kuncinya di Alkitab. Demikian juga kalau kita masuk ke dalam kerajaan surga, kuncinya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi buat kita semua, mulai saat ini kita ini sebetulnya sudah diberikan kunci melalui Tuhan Yesus. Jadi kita harus betul-betul menjadi murid Kristus yang setia, setia kepada firman Tuhan, hidup yang kudus tak bercacat celah, hidup yang bisa menghadirkan kerajaan surga. Kerajaan surga itu kalau kita lihat di doa Bapa kami, datanglah kerajaan surga.
Jadi Tuhan Yesus sudah mengajar bahwa kita itu menghadirkan kerajaan surga. Kerajaan surga itu bisa dihadirkan sebetulnya asal kita menjadi kodrat ilahi, menjadi orang yang betul-betul mempunyai kodrat ilahi. Ya itu jelas kodrat ilahi itu kita hidup yang kudus tak bercacat. Ya, itu jelas itu. Jadi kalau kita menghadirkan kerajaan surga tiap hari juga kita merasakan sukacita, damai sejahtera. Jadi kita yakin kalau kita sudah bisa menghadirkan kerajaan surga, kita tahu bahwa sudah bisa masuk surga enggak, kita bisa introspeksi diri sendiri. Ya. Jadi buat kesempatan ini saya berharap firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara-saudara sekalian dan kita sama-sama kita punya kunci masuk ke dalam kerajaan surga. Amin, saudara-saudara. Ini baru jam 8 ya, saya